pertemuan pemuritan malam hari ini perlu kita jalani bersama ya Pak Hadi ya, kesepakatan waktu, kesepakatan kita. Intinya yang kemarin saya sampaikan Pak Hadi. Mungkin saya ulangi sebentar ya Pak Hadi supaya kita landasannya lebih kuat ya Pak Hadi ya tentang pemuritan. Tapi Pak Hadi sendiri, kalau saya tanya pemuritan itu apa Pak Hadi? Apa nih jawabannya nih Pak Hadi? Saya sama-sama belajar gitulah, sama-sama belajar sesuatu untuk biasa kalau kita pemuritan pasti lebih ke kerohanian ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin ada hidup kita yang tidak mungkin sudah menyimpang, tapi kitanya tidak sadar gitu. Iya. Jadi kita butuh orang lain untuk melihatnya. Mungkin kata-katanya kurang lebih seperti itu. Jadi belum merangkai rapi gitu. Iya, nggak apa-apa sih Pak Hadi. Oke. Tapi yang jelas memang kemarin waktu pertemuan pemuritan itu saya kan sudah sempat ya menyampaikan ya. Tapi saya ulangi lagi ya, nggak apa-apa ya Pak Hadi ya. Supaya ini ini mungkin bahan materi yang sama-sama kita punya landasan yang sama Pak tentang pemuritan atau mentoring ya Pak. Yeah. Oke, saya dengan cepat saja ya saya coba akan klik ya materinya ya Pak. Nah ini dia. Nah ini dia. Hal yang mendasar nih Pak yang perlu kita pahami Pak dalam mentoring nih Pak. Ya kita akan lihat. Ini ada. Ini saya bikin animasinya ini. Yang pertama yang kita lihat adalah ini Pak. Ini seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa mentoring adalah perintah Pak. Ya kan? Perintah dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi pemuritan atau mentoring sebenarnya ini adalah perintah dari guru kita ya Pak untuk jadikan semua bangsa muridku. Jadi ketika kita pemuritan itu sebenarnya itu adalah murid Tuhan Pak. Ya, jadi memang bukan Pak Hadi bukan murid saya, tapi adalah kita harus jadikan semua bangsa Tuhan bawa dalam hidup kita untuk kita muridkan. Dan yang kedua Pak, bukan hanya karena perintah dari Tuhan untuk kita memuridkan, tapi karena kepercayaan Pak. Jadi kepercayaan yang Pak Hadi kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Pak Hadi 2 Timotius pasal 2 ayat 2 bunyinya, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, artinya menurut saya ini sudah pernyataan yang jelas dari seorang rasul ya, oleh Rasul Paulus mengatakan percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Jadi ketika Paulus mempercayakan kepada Timotius karunia-karunia rohani ya, hal-hal yang memang melengkapi dari pelayanan Timotius, maka Paulus sebagai bapak rohaninya dia mengatakan kepada Timotius itu kamu juga lakukan juga ya, tapi kepada orang yang dapat dipercayai. Perintah yang Tuhan inginkan supaya kita memuridkan dan mementor setiap murid-murid yang Tuhan percayakan hidup kita, dan juga percayakan orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengajar orang lain untuk kita muridkan juga gitu. Saya bersyukur Pak Hardi memang sudah dapat dipercaya dan cakap mengajar Pak Hardi, sudah cakap mengajar banget dah ya. Gitu untuk. Nah, ini tujuan di pemuritan ya Pak, bertumbuh secara maksimal. Jadi proses menolong menti atau murid itu untuk kita mencapai kemajuan dalam kehidupannya dengan cara melengkapi, memfasilitasi dan mendampingi. Ini memang tujuan dari pemuritan nih Pak. Belum saya lanjutkan nanti ke poin berikutnya Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Supaya saya tidak monopoli juga nih untuk saya ngomong Pak Hadi. Jadi berarti tadi mentoring untuk pemuritan itu kalau ada orang datang berarti kita nggak mencari ya Pak ya? Sebenarnya gitu Pak. Jadi dalam pemuritan itu kita sebenarnya Tuhan yang bawa mereka untuk kita muridkan Pak. Gitu. Kalau istilah di gereja lain Bapak dan Anak ya, Bapak dan Anak atau murid dengan pemurid sebenarnya istilahnya sebenarnya sama sebenarnya Pak. Itu bagaimana kita bisa bertumbuh secara maksimal. Cuma memang itu didasarkan atas kerinduan hati ya untuk kita bertumbuh gitu Pak Hardi. Betul. Untuk kita menjadi maksimal gitu Pak Hardi. Berarti harus ada satu kesepakatan, kesepahaman dulu ini Pak. Iya benar Pak Hardi.
Jadi kita harus memang sama-sama sepakat, sepaham Ya. dalam konteks yang tadi saya sampaikan ya Pak Hadi ya. Lanjut ya Pak Hadi supaya waktu kita terus bisa maksimal. Oke. Saya bawa dulu ke landasan pengajaran ini dulu ya Pak Hadi ya. Nanti kita bisa berbagi sharing, berbagi kehidupan ya. Supaya yang penting tapi landasan ini kita sama-sama pahami dulu ya Pak Hadi ya. Ini Pak Hadi memang lebih ngulang kembali dengan yang kemarin. Cuma kemarin kan mungkin ada sebagian yang terlewat ya Pak Hadi. Atau kemarin juga mungkin ada beberapa yang mungkin tidak dalam untuk ya saya bahas seperti malam hari ini. Supaya landasannya kuat Pak Hadi, sehingga nanti Pak Hadi pun ketika memuridkan orang lain punya landasan yang sama gitu ya Pak Hadi ya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ini tadi udah tujuan pemuridannya ya, seperti ini ya Pak Hadi ya. Jadi proses menolong murid mente yang dibimbing mencapai kemajuan dalam kehidupannya dengan cara melengkapi, memfasilitasi dan mendampinginya. Inilah pengertian dari peran penyerta seorang mentor ya Pak Hadi ya. Mentor dia selalu prosesnya menolong orang lain untuk mencapai kemajuan, kemaksimalan dalam hidupnya gitu ya. Dengan apa? Dengan cara ya tentunya melengkapi ya, memfasilitasi dan mendampinginya untuk dia bisa bertumbuh secara maksimal. Sebenarnya ini tujuan dari mentoring ya Pak Hadi ya. Seperti ini. Baik, lanjut ya Pak Hadi ya. Ilustrasinya seperti ini nih. Kemarin mungkin nggak sempat dibahas ya. Kisah pendaki gunung Pak Hadi. Jadi seorang pendaki gunung Kawakan sedang membagikan pengalamannya kepada sekelompok pendaki pemula yang mempersiapkan pendakian pertama mereka. Orang itu telah menaklukkan puncak-puncak gunung yang paling ganas sehingga ia dipercaya untuk memberikan nasihat. Ingatlah katanya, tujuan pendakian adalah menikmati kegembiraan dan sukacita karena dapat mencapai puncak. Setiap langkah membawa kalian mendekati tujuan. Jika tujuan kalian hanyalah untuk menghindari kematian, pendakian kalian akan membosankan dan jarang sampai ke puncak begitu. Nah, ini ilustrasi ini adalah gambaran di mana seorang pendaki Kawakan yang senior, yang sudah berpengalaman, yang mengajari orang-orang yang baru pertama kali naik ke puncak gitu, mau belajar naik gunung misalnya gitu. Maka diberikan nasihat-nasihat, tips-tips gitu ya menolong si pendaki ini untuk dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Biasanya itu mereka dipersiapkan untuk tidak mengalami kesulitan karena beda dengan perjalanan misalnya di darat gitu ya Pak Hadi ya. Inilah contoh memang sebenarnya dengan mentor Pak. Mentor dia akan memberitahu hal-hal yang sudah dicapai oleh si mentornya kepada mentinya gitu. Jadi belajar di kisah mentoring ini seorang yang lebih cakap, terampil dan berpengalaman menolong seorang yang lain atau beberapa yang lain untuk mengembangkan dirinya mereka sampai maksimal. Nah inilah tujuan sebenarnya dari mentoring Pak. Kalau di perusahaan lakukan sih ya Pak Hadi ya. Saya nggak tahu kalau di perusahaan Pak Hadi gimana nih. Kalau yang bicara tentang mentoring ini dilakukan nggak Pak di atasnya Pak Hadi nih? Lakukan Pak. Biasa kita apa ya? Kalau mau sales baru ya training namanya kita Pak. Training kita ya. Training kita dampingin. Ya mungkin beda istilah aja. Iya. Terus ya mungkin di dalam training itu kan berbagai macam pekerjaan ya kita jelaskan ya kan dari tentang produk, tentang penjualan, tentang bagaimana selling ya. Jadi itu dibimbing ya Pak, bisa waktunya terus continue ya Pak, atau mungkin sekali-kali aja sampai udah pokoknya semua diberikan baru ditinggal oleh si mentornya Pak. Gimana itu Pak kalau di perusahaan Pak Hadi? Kalau di saya sih kurang lebih sih 3 bulan kita dampingin sih Pak. Oh 3 bulan aja ya Pak Hadi ya. Kurang lebih 3 bulan. Kalau memang kita udah lihat 1 bulan kira-kira dia sudah sedikit banyak sudah mulai paham ya kita suruh coba deh jalan kita lihat hasilnya. Sambil kita mentor kita awasin gitu lah, kita awasin. Bener nggak? Gitu. Terus nanti kalau nggak bisa ini Bapak kasih masukan-masukan pastinya gitu ya Pak, atau diberikan masukan gitu ya Pak? Oh iya, iya pasti Pak, pasti. Ini nggak boleh begini nih, mesti begini. Ini mesti harusnya lebih cepat gitu, kurang lebih lah gitu ya. Berarti memang target waktu ya Pak, ada target waktu, ada evaluasi, mentoring gaya dari perusahaan-perusahaannya Pak, untuk kenaikan gaji, untuk kenaikan pangkat, mereka mau nggak mau ngikuti program yang diberikan dari perusahaannya gitu. Mereka ngikutin karena memang ini program yang akan membuat mereka akan menjadi misalnya naik tingkat, ya kan Pak, promosi, ya kan gitu ya Pak Hadi ya. Iya. Nah bedanya Pak dengan kita dengan pemuritan di gereja, kalau Pak Hadi melihatnya gimana nih? Dengan di perusahaan ya Pak Hadi.
Kalau di perusahaan mungkin kan lebih ke itu ya, ke atur kerja. Kalau di gereja kan kita ke kerohanian ya, lebih ke kerohanian. Jadi mentor kerohanian itu kan bagaimana kita mentor jiwa baru, terus memaintain ya, istilahnya kita tuh merawat jiwa itu. Merawat jiwa, ya. Jadi wadah kerohanian itu sebagai poros, tapi tidak boleh kita campurkan ke sana. Akan kacau. Nah, karena begini, namanya kerohanian itu sebenarnya tidak boleh mencampurin urusan kehidupan jasmani gitu kan. Roh sama jasmani nggak bisa kita campur. Roh dengan daging nggak bisa kita campur. Masalahnya begitu. Nanti bentrok, Pak. Bisa bentrok. Nah, cuma kita bisa pakai nilai-nilai kerohanian untuk ini, gitu Pak. Kalau menurut saya ya. Nah, cuma mutlaknya itu harusnya tidak, gitu loh. Nah, kita anggap gini lah, kita ambil contoh. Kalau dia memang dia seorang pendeta, iya kan? Tentu dia tidak terjun dalam bidang politik lagi, tidak terjun dalam bidang ekonomi lagi. Dia full time untuk melayani Tuhan. Kalau dia masih terjun dalam ekonomi, perdagangan, politik, nah nanti dia itu seperti punya dua tuan, Pak. Tuan mana yang mau didahulukan? Kita ini masih ada ego, Pak, masalahnya, Pak. Nah, jadi nanti bisa bertentangan nih. Oh, nah baik Pak Adi, mungkin saya stop dulu Pak Adi. Pak Adi gini Pak Adi, saya coba kasih gambaran gini. Jadi gini Pak Adi, memang dalam hal ini ada beberapa macam pandangan nih Pak yang berbeda di sini Pak Adi. Mungkin kalau kita membahasnya tadi Pak Adi ngomong ya tentang rohani, jasmani ya atau bisnisnya. Gini Pak Adi. Jadi dalam konteks kemarin ketika saya juga kuliah Pak Adi memang itu sempat dibahas Pak. Jadi memang saya lihat gini, kadang-kadang gini Pak, memang pandangan-pandangan tertentu itu bisa akhirnya semacam mendistorsi Pak, mendistorsi sesuatu yang sebenarnya itu Tuhan ingin memberkati, tapi karena memang itu akhirnya terhalang dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda gitu Pak, akhirnya itu maka yang satu jalan, yang satu nggak jalan gitu ya Pak. Nah, pengertian gini Pak Adi. Betul. Jadi ada yang punya konsep begini Pak Adi. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan fokus di kerohanian. Tidak boleh bisnis. Karena antara rohani dengan bisnis itu dipisah. Tapi Pak Hadi ingat Pak Adi. Kalau mengacu kepada Alkitab, Alkitab mengatakan di dalam contoh-contoh yang ada, Paulus contohnya adalah bahwa Paulus sendiri ketika melayani, dia tidak tergantung dengan namanya uang jemaat istilahnya gitu Pak Hadi. Itu dia membuat tenda, dia punya keahlian membuat tenda. Sehingga akhirnya saya lihat Pak Hadi, di beberapa gereja itu sangat diberkati sekali Pak, melimpah sekali. Sampai dia melihat bahwa ini karena apa? Karena saya punya usaha, salah satunya di bidang properti yang Tuhan berkati begitu melimpah karena saya mempercayakan harta kekayaan Tuhan ini untuk juga pelayanan gitu. Jadi dia support pelayanan dengan cara dia bisnis usahanya ini dia untuk didedikasikan untuk Tuhan Pak gitu. Nah ini yang akhirnya yang tadi yang Pak Hadi bilang tadi yang tidak boleh disatukan antara rohani dengan tapi ada beberapa pandangan yang berbeda yang saya bilang tadi Pak Hadi. Ini yang akhirnya saya lihat oh iya bisa saja yang satu sisi akhirnya dia mengambil pendapat demikian sama kayak gini Pak Hadi. Di beberapa gereja itu jelas-jelas Pak menentang Pak atau tidak setuju bahwa ada mujizat-mujizat Tuhan. Karena dia melihat ada pengajaran yang mengatakan mujizat Tuhan sudah tidak ada lagi, zaman rasul-rasul sudah lewat. Itu salah satunya tokohnya yang mengatakan itu Bapak Gereja namanya Calvin Pak. Karena saya ada di tempat kuliah waktu di puluhan tahun lalu ini sempat itu saya saya juga baca-baca buku literatur ya Pak. Nah itu akhirnya dia ya udah dia kehilangan distorsi di sini, dia kehilangan berkat Tuhan di dalam mujizat Tuhan. Tapi ada gereja-gereja termasuk karismatik, termasuk gereja kita ya Balep tetap percaya bahwa sampai sekarang ada tetap ada mujizat Tuhan dan itu mereka ngalami mujizat Tuhan. Kayak gitu-gitu Pak Hadi. Jadi satu sisi ada orang hamba Tuhan nggak boleh bisnis, hamba Tuhan tidak boleh politik.
Nah, akhirnya ada hamba Tuhan yang khusus di Benar, bidang Pak. rohani aja gitu. Nah, itu saya lihat misalnya kemarin ada mendirikan Partai Damai Damai Sejahtera ya, PDS ya Pak. Royandi Huta Said, dia hamba Tuhan Iya, Pak. Dia bilang gini, saya iya, terpanggil untuk bukan hanya jadi iya, pelayan Tuhan di dalam menggembalakan jemaat, tapi perlu juga ya apa bangsa ini Indonesia ini perlu ada contoh ya dari gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, bagaimana berpolitik yang benar gitu. Nah kayak gitu tuh Pak. benar, Pak. Jadi sorry, terima kasih Pak. Jadi saya dapat nih, dapat dari apa? Tadi kan pandangan saya. Jadi ini salah satu fungsi mentoring kita juga nih Pak. Iya, Jadi saya dapat sebenarnya kita itu mencerminkan di dunia ini adalah representasi daripada Tuhan, iya, ya kan? iya, Nah, jadi kita itu mesti mencerminkan kemuliaan Tuhan. iya, Kemuliaan Tuhan itu dicerminkan melalui siapa? Melalui kita anak-anaknya kan begitu Pak ya. betul, Jadi betul. dapat sebenarnya sih dapat. Nah, jadi untuk menselaraskan itu kita mesti benar-benar Pak. Iya, Jangan sampai ada penyimpangan. iya. Jadi begini Pak. Jadi ini kalau kita lanjutkan sebenarnya bisa 3 jam juga nih, Pak. Bisa 3 jam ya. Ini udah dari jam 7:30 tadi. Iya. Baik Pak Adi, Iya, mungkin itu dulu ya Pak Adi ya. Kita doa sebentar ya Pak Adi ya. iya. Iya. Bapak di surga, terima Boleh, kasih Pak boleh. Hadi buat Pak Hadi hari ini malam hari ini kami juga sama-sama bersukacita Tuhan karena waktu kami terbatas. Pak Hadi juga ada sesuatu yang baru yang mau diantar ataupun diambil. Bapak kami percaya Tuhan bahwa waktu-waktu kami memang terbatas juga Tuhan, tapi kami mau maksimal Tuhan. Kami memberikan yang terbaik buat setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, jika besok kami beribadah walaupun streaming, biar kami juga punya hati yang haus tetap senantiasa Tuhan untuk kami melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan bertumbuh. Terima kasih Bapak, berkati Pak Hadi dan keluarganya, berkati juga kami Tuhan, biar kami juga terus sesuai dengan rencana kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami akhiri pemberitaan kami, pertemuan kami malam hari ini, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami ucap syukur, kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Iya, Terima kasih oke. Pak Teddy waktunya Pak. Iya, terima kasih Pak Hadi ya. Ini karena ada mobil barangnya kalau nggak sih bisa kita lanjutkan Iya, sampai nggak jam apa-apa, 10 nggak Pak. apa-apa Pak Hadi. Oke, terima kasih Pak Hadi, God bless you ya Pak Hadi ya. Jadi ya nanti untuk waktu kita tektokan lagi ya Pak ya. Iya, mungkin kita nanti di minggu keempat Oke. Pak, mungkin Pak Hadi tanggal berapa di hari Rabu atau di hari ini. Ya, ya mungkin Pak Hadi Ya, nanti boleh. info ya Pak Hadi ya. Ya, baik, baik, Pak, Iya. baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Hadi, Terima kasih God bless you ya banyak Pak Hadi, Pak hati-hati Pak Teddy. Hadi. Ya, God bless Ya, you. ya. Ya, terima kasih banyak Pak Teddy Iya, waktunya. God bless you Pak Hadi. Ya, God bless.